Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat semuanya, kembali lagi bersama Maka. Seperti biasa, mau sharing berbagi cerita, berbagi pengalaman, semoga saja bisa bermanfaat buat kalian semua. Alhamdulillah, puji syukur atas nikmat yang Allah berikan. Pada kesempatan kali ini, saya bisa menyempatkan waktu untuk sharing, berbagi cerita yang akan saya sampaikan di video kali ini, yaitu betapa mudahnya ketika kita kalau sudah diberikan jalan atau dibukakan pintu rezeki kita yang berkelimpahan, diberikan rezeki kita yang keberkahan, berkah ruah gitu ya, dan diberikan kebahagiaan bersama orang-orang yang kita cintai. Nah, sebelum ke pembahasannya, saya doakan semoga kalian semua yang menonton video ini diberikan kesehatan, diberikan kebahagiaan, diberikan keselamatan, dilunaskan yang punya amanah, diberikan kebahagiaan bersama keluarganya, dan menjadi orang baik sampai akhir hayat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, hamba minta izin pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan beberapa hal. Semoga selalu dalam lindunganmu, dalam ngamanmu, dalam petunjukmu. Semoga di dalam video ini bisa menimbulkan sebuah motivasi atau berbagi cerita yang bermanfaat buat orang-orang banyak. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sebelumnya, perkenalkan diri, nama saya Mang Aka. Nama asli saya Eka Koswara, yang biasa dipanggil Mang Aka. Nah, di video kali ini saya akan membahas yaitu betapa indahnya hidup kita kalau kita sudah dibukakan pintu rezeki kita sama Allah SWT, dengan caranya, dengan perintahnya, dengan jalan yang berbagai arah gitu ya. Nah, buat teman-teman, saya sempat membahas ketika kita punya amanah, pengen selesai, dan ketika kita berdoa kepada Allah, ya Allah, bantulah hamba ingin secepatnya melunasi amanah-amanah hamba. Semoga dengan atas izinmu hamba bisa dilunaskan gitu ya. Nah, tapi terkadang ketika kita sudah lunas, ketika kita sudah berikan kemampuan, kita lalai lagi, dan sehingga ketika rezeki kita belum dibukakan oleh Allah SWT, cuman hanya cukup untuk melunasi amanah tersebut, sehingga kita berhutang kembali gitu. Dan tentunya siapa di dunia ini yang mau berhutang, ibaratnya seperti itu. Kalau kita sudah dibukakan pintu rezeki, udah diberikan kekuatan, kemampuan, maka buat apa kita berhutang? Nah, kita bahas kenapa kita punya hutang, ataupun kenapa kita menjadi terlilit hutang, atau misalkan menjadi sebuah menambah beban, yaitu sebuah amanah yang belum kita selesaikan karena Allah belum mengizinkan untuk melunasinya. Nah, tentunya teman-teman, apa yang saya sampaikan dan apapun yang terjadi pada saat ini, kita tetap harus bersyukur karena semuanya sudah Allah tetapkan. Tinggal kita bisa menerima dan bisa memperbaiki untuk kedepannya. Nah, terhubung di sini berbagi cerita, berbagi pengalaman, maka juga di sini bukan mengajarkan, bukan nasihati gitu ya. Tapi semoga saja dengan cerita ini, apa yang sudah saya alami, yang sudah saya pelajari, menjadi sebuah tolak ukur gitu ya, jika kalian berada di posisi seperti ini. Nah, ketika Allah sudah mau membukakan pintu rezeki kita, apa yang sudah saya rasakan, yang pertama, ketika kita punya usaha, ketika kita punya bisnis, ketika kita punya niat dan pengen berikhtiar
punya usaha kecil-kecilan misalkan, tak taunya kita dagangan kita, jualan kita laris manis seperti itu. Nah, tapi ada juga orang yang udah ikhtiar sana sini, berusaha semaksimal mungkin gitu ya. Tapi pada intinya membuka usaha juga ngerasa susah walaupun sudah ada modalnya misalkan, tapi susah untuk ada pembelinya ataupun yang lainnya gitu teman-teman. Nah, faktor yang utama yang harus kita bahas adalah bagaimana kita menyelesaikan hidup ini satu persatu, yang tentunya yang sudah saya pelajari yaitu mulailah tidak peduli dan tidak banyak hal yang harus kita pikirkan gitu, dan lebih utamakan kita peduli terhadap diri sendiri, terhadap keluarga kita, terhadap anak kita, istri kita yang kita cintai, yang setiap hari menunggu kita gitu ya, yang selalu menemani kita. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kita menjadi sebuah hal yang dimana kita harus bisa sebuah ibadah terhadap apa yang kita lakukan saat ini gitu. Kita ambil contoh ketika kita berikhtiar tidak hanya semata untuk diri sendiri, tapi sedikit besarnya kita kaitkan, ya Allah, hamba ingin berikhtiar mengambil atau menjemput rezeki anak dan istri hamba, ataupun buat orang-orang lain juga gitu. Agar apa? Agar kita bisa memberikan kebahagiaan buat mereka. Itu sih salah satunya seperti itu. Nah, yang kita fokuskan saat ini agar hutang kita cepat lunas, amanah kita tetap setelah diberikan jalan, yang harus kita utamakan adalah berpasrah diri kepada Allah SWT. Kita akui kesalahan kita saat ini apa, dan mulailah jujur pada diri kita sendiri gitu. Ketika kita sudah melakukan apa, berbuat apa, dan belum melakukan apa, maka akuilah dan mulailah akui kesalahan kita dan terima apa yang sudah kita lakukan gitu. Untuk apa? Untuk evaluasi kedepannya untuk tidak melakukan hal kembali. Itu yang pertama. Kedua, setelah kita sudah mulai memperbaiki hubungan kita bersama Allah, memperbaiki hubungan kita bersama keluarga kita, dan di situ mulailah kita berikhtiar dengan cara yang baik, cara yang halal, cara yang benar-benar Allah ridho. Nah, maka Allah akan berikan kita jalan dengan tanpa kita sadari, teman-teman. Kita ambil contoh ketika kita punya hutang. Saya sempat putus asa ketika kita punya hutang, sampai punya perasaan seperti ini. Apa yang harus kita lakukan saat ini ketika kita sudah punya amanah banyak numpuk sana sini gitu? Kalau kita sudah tidak sanggup bayar, maka sudahlah, jangan dibayar dulu, apalagi kita harus gali lubang tutup lubang. Itu yang pertama. Dan itu emang berat ya. Kita ngerasa pengen tanggung jawab sehingga kita berhutang kembali, menambah hutang, dan pada akhirnya hutang itu tidak selesai-selesai, teman-teman. Nah, saya ambil pelajaran di situ. Terus ketika kita punya usaha, ketika kita punya bisnis, ketika kita mulai merancang kembali dengan punya usaha sampingan ataupun pekerjaan lain, kita balikan pola pikir kita ketika kita punya hutang. Kalau dulu kita punya hutang sampai menumpuk karena kita gali lubang tutup lubang dan ngerasa pengen bertanggung jawab, maka lakukanlah ketika kita berbisnis hal positifnya seperti ini, teman-teman. Saya mulai berpikir bahwa ketika kita punya usaha dan ketika ada peningkatan omset kita, penghasilan kita,
maka cobalah uang tersebut jangan langsung kita pakai atau jangan langsung kita gunakan dengan hal-hal yang tidak kurang bermanfaat buat diri kita saat ini. Misalkan langkah bagusnya gimana, kita tingkatkan lagi omset kita ataupun keuntungan kita untuk tambahkan modal kembali. Agar apa? Agar uang tersebut terus berputar, sehingga usaha kita, bisnis kita cepat besar perkembangannya, penjualannya, terus kuantiti sekaligus kualitasnya. Nah, saya mulai berpikir di situ teman-teman. Oh iya, dulu saya punya hutang sehingga berkembang sana sini karena kita terus menerus tidak ada hentinya, gali lubang tutup lubang. Agar apa? Agar kita merasa bertanggung jawab sehingga tidak ada hal. Padahal ujung-ujung akhirnya kita tidak bisa membayar karena sudah overload dengan penghasilan kita saat ini. Apalagi saya secara pribadi hanya pekerja biasa, karyawan perusahaan pabrik gitu ya, dan penghasilan pun tidak jauh dari UMK, sebuah UMK yang ada di kabupaten gitu. Nah, tapi setelah saya merancang usaha ataupun mulai jualan dari hal kecil, dari modal minim, sehingga pengen punya usaha yang berkembang, bagaimana caranya? Ya, saya memakai cara tersebut teman-teman ketika kita berhutang. Dan alhamdulillah apa yang saya lakukan, yang penting kita tidak mulai menjauhi hal-hal yang tidak Allah sukai dan mulailah menjalankan apa yang Allah perintahkan. Mulailah itu yang harus kita perjuangkan. Agar apa? Jangan berpikir yang lain-lain, apalagi kita ngerasa gengsi, ngerasa takut, khawatir apapun yang lain-lain gitu ya, sehingga kita kena backlist nama kita karena kita sudah tidak sanggup bayar misalkan. Sudah teman-teman, jangan memikirkan itu. Kita fokus aja dengan usaha kita, bisnis kita. Agar apa? Agar kita cepat mendongkrak, agar kita cepat merubah keadaan kita untuk lebih netral kembali keadaan kita, beban kita mulai ringan. Dan ternyata mulai dari prinsip inilah yang saya mulai berusaha untuk keluar dari jeratan-jeratan yang bisa dibilang amanah gitu ya. Nah, tapi alhamdulillah dengan hal tersebut itu menjadi sebuah pelajaran hidup yang takkan pernah saya lupakan. Dan selain itu saya akan menceritakan betapa sayangnya Allah kepada kita gitu ya, sehingga kita sudah tidak sanggup bayar, sehingga kita sudah ngerasa tidak ada jalan, sehingga harus berikhtiar langit kepada Allah, memperbanyak sholawat, memperbanyak zikir, kejar ampunan, kejar ridho Allah gitu kan, kejar keridhoan orang tua kita kejar silaturahmi kita, memperbaiki keluarga kita dari ucapan, penglihatan, pendengaran, apapun itu. Nah, dan hal yang menarik teman-teman, ketika kita berteman, ketika kita bersaudara, ketika hal tersebut menjadi hal yang buruk ataupun mendatangkan hal negatif, maka bukan berarti kita memutuskan silaturahmi, tapi alangkah baiknya kita peduli dulu saat ini yang lebih penting untuk kita gitu, untuk kesehatan kita, untuk kepribadian kita. Karena apa? Kalau kita sudah terpandang istimewa di hadapan siapapun, maka akan semakin mudah kita bersilaturahmi dengan siapapun. Tapi saya merasakan ketika kita benar-benar di titik terendah, dan disitulah mulai terasa tidak ada satupun orang yang benar-benar berdampingan dengan kita ketika kita sedang lemah, sedang terpuruk. Nah, jadi buat teman-teman, di situ kita bisa menilai teman, kerabat, orang-orang terdekat, siapa yang masih peduli sama kita, yang pernah berjasa dengan kita ketika kita di bawah gitu. Nah,
Saya sehingga menyimpulkan dan saya mulai mempelajari ketika ada dua kata yang mungkin menjadi sebuah motivasi, yaitu ketika kita, kalau kata orang Sunda, rumasa dan kudu boga rasa. Apa itu? Kita harus ingat dan jangan lupa gitu ketika kita karena hidup kita harus punya dua prinsip itu gitu. Karena apa? Karena yang namanya rumasa dan boga rasa, ketika kita diberikan pertolongan, ketika kita dibantu, maka jangan lupa terhadap orang-orang tersebut. Apalagi dengan ketika kita di titik terendah gitu teman-teman, dan ketika kita sudah di atas, ketika kita sudah punya kemampuan, maka bahagiakanlah orang-orang tersebut. Itulah yang menjadi penguat ataupun sebuah gagasan hidup saya saat ini teman-teman. Nah, jadi buat teman-teman yang sudah mulai memburuk keadaannya, perekonomiannya, maka langkah yang pertama, perbaikilah kita dengan Allah. Hubungan kita mulai memperbaiki apa yang Allah perintahkan, apa yang Allah larang gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, mulailah memperbaiki silaturahmi kita dengan keluarga kita. Yang ketiga, mulailah berikhtiar dengan secara yang baik, dengan usaha yang baik, dengan pekerjaan yang baik gitu. Jangan sampai kita merugikan orang, jangan sampai ketika kita menjatuhkan orang lain, jangan sampai ketika kita berikhtiar tapi malah membuat orang menjadi marah ataupun menjadi sebuah permasalahan yang harus kita tanggung nantinya gitu. Jadi pada intinya berjalanlah dengan apa yang Allah perintahkan. Nanti Allah akan bimbing, Allah akan berikan kita jalan, Allah akan berikan kita omset yang besar. Maka lakukanlah apa yang kita bisa saat ini. Nah, paling itu ya teman-teman apa yang saya sampaikan. Semoga saja bisa bermanfaat. Saya undur diri dan mohon maaf jika ada kata yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.